Kiai Abdul Latif, beliau adalah ayahanda dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Ada kisah yang sangat menarik untuk kita bisa ambil hikmahnya. Ketika Syekhona Khalil masih berada di dalam kandungan ibunya, Kiai Abdul Latif setiap malam pergi ke laut mencari ikan. Yang mana ikan itu kalau dapat 4, yang 2 dimakan dengan istrinya. Sedangkan sisa yang 2 disedekahkan kepada para tetangga. Begitu juga kalau dapat 10 ikan, yang 2 dimakan dengan istrinya, yang 8 disedekahkan kepada masyarakat. Walaupun dapat 50 ikan, hanya 2 yang dimakan dengan istrinya, yang 48 semuanya diserahkan kepada masyarakat. Sehingga tidak jarang Kiai Abdul Latif ditanya oleh masyarakat, apa tujuannya, kenapa selalu bersedekah setiap hari dan setiap malam? Beliau menjawab, saya hanya ingin doa sampean semua. Mudah-mudahan anak saya yang ada di dalam kandungan istri saya kelak menjadi seorang ulama min ahlil ilmi dan menjadi orang soleh. Sampai pada suatu ketika, waktu itu cuaca sangat ekstrim sekali. Hujan deras disertai angin, lengkap dengan ombak yang sangat besar. Sehingga membuat para nelayan gak ada yang mau melaut karena kondisi seperti itu. Tapi tidak dengan Kiai Abdul Latif, beliau masih tetap melaut. Karena beliau ingin istiqomah bersedekah kepada masyarakat untuk dihadiahkan kepada sang anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Sesampainya di laut, tiba-tiba di tengah laut, beliau melihat ada seseorang yang timbul tenggelam sambil berteriak minta tolong. Akhirnya didekati oleh Kiai Abdul Latif dan orang itu diangkat ke perahunya. Setelah mengucapkan terima kasih, kemudian orang itu berkata, "Kamu tahu siapa saya?" ucap orang yang hampir tenggelam tadi. "Saya tidak tahu," jawab Kiai Abdul Latif. "Saya yang disebut dengan Nabi Khidir." Ya, beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada Kiai Abdul Latif, "Apa yang kamu minta? Apakah kamu minta harta? Apakah kamu minta jabatan? Atau minta apa? Silahkan akan saya doakan kepada Allah," kata beliau. Kiai Abdul Latif menjawab, "Saya tidak perlu harta, saya juga tidak perlu jabatan. Yang saya inginkan hanya satu, anak saya yang ada di dalam kandungan istri saya, semoga lahir menjadi seorang ulama besar, seorang ahli ilmu, orang yang soleh, dan menjadi kebanggaan penerus dari dakwah para leluhur-leluhur kami, yaitu diantaranya Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Pantas dan patut jika Syekhona Khalil Bangkalan menjadi wali Allah dan menjadi ulama besar Nusantara, karena tirakat yang dilakukan oleh ayahanda Syekhona Khalil tidak tanggung-tanggung. Bahkan karomah Syekhona Khalil bukan hanya terjadi ketika semasa hidup beliau, bahkan ketika Syekhona Khalil wafat, karomah beliau semakin nyata dengan banyaknya peziarah yang datang setiap hari dari segala penjuru Indonesia. Makam Kiai Abdul Latif ada di sebelah selatan makam Syekhona Khalil yang berdampingan dengan makam Kiai Asror yang merupakan buyutnya Syekhona Khalil, juga berdampingan dengan Kiai Kafal yang merupakan kakak ipar dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Satu hal yang menjadi kesan ajaran yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya kita selalu berbagi dan selalu bersedekah kepada orang lain. Karena sejatinya, apa yang kita sedekahkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kisah ini bisa dipertanggungjawabkan sanadnya karena admin mengutip dari kisah yang disampaikan oleh Ustadz Taifawas Muslim ketika diwawancarai oleh reporter Nusa TV. Semoga kita diakui murid Syekhona Khalil dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.